Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang lebih utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang mana Allah telah memberi kita kesehatan, limpahan nikmat dan rezeki, kesehatan dan segala yang baik. Tidak lupa pula kita sajikan selawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman tidak berilmu pengetahuan ke ilmu pengetahuan, dari zaman tidak beradab ke zaman yang beradab. Kali ini saya akan presentasikan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok pertama yang berjudul Docebo. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya Docebo. Docebo didirikan oleh Claudio Erba pada tahun 2005 yang menjabat sebagai CEO. Erba sebelumnya bekerja di Universitas Florensi yang menjabat sebagai konsultan komputer. Ketika seorang meminta solusi penyimpanan untuk bahasa pengarang pada tahun 2012, Docebo menerima pendanaan putaran pertama dari perusahaan modal Ventura, ialah Participia SJR. Pada tahun yang sama, Docebo juga pernah membuka kantor di Athena, Georgia. Berarti Docebo ini telah membuka beberapa kali di negara yang berbeda. Yang pertama di Florensi, yaitu di Universitas Florensi. Yang kedua di Principia atau di Ventura, Italia. Jadi Docebo ini sudah 2 kali mendirikan di perusahaan-perusahaan terkenal. Pada bulan Oktober 2018, Docebo merilis algoritma kecerdasan buatan khusus pembelajaran mereka ke dalam platform pembelajaran yang didukung oleh kombinasi pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, pemrosesan bahasa alami untuk menghasilkan pendekatan pembelajaran yang otomatis, dan holistis atau LSM formal, pengalaman dan sosial yang mendorong pertumbuhan kinerja organisasi dan pendapatan. Berarti di CB ini 2018 juga merilis algoritma yang kecerdasan buatan, itu seperti platform yang didukung oleh kombinasi pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, dan pemrosesan bahasa. Berarti CB ini setelah banyak sekali kelebihan dia pada waktu dia dirilis pada Oktober 2018. Terima kasih. Baiklah, jadi yang kedua ada pengertian dari Docebo. Docebo merupakan paket software untuk e-learning dan learning content management system atau sering disebut LCMS yang dibuat dan dirilis dan dikembangkan oleh Docebo itu sendiri. Jadi paket ini dirilis dalam bentuk GPL atau sering disebut lisensi yang tidak berbayar. Program ini menggunakan pendekatan multidiktat. Pendekatan multidiktat ini sendiri merupakan salah satu platform open source yang paling banyak digunakan di level internasional. Jadi Docebo jadi kemampuan untuk melakukan personalisasi model diktat sesuai dengan kebutuhan klien yang membuat Docebo itu sendiri. Jadi dia dapat dibuat dengan sangat menakjubkan dan fleksibel. Dengan platform sederhana dapat dikonfigurasikan untuk berbagai kebutuhan yang menggunakan model diktat itu sendiri. Misalnya untuk perusahaan, untuk sektor keuangan dan asuransi, serta banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari kelompok 1 ingin melanjutkan pernyataan dari Rizal Momi. Dengan Docebo LMS sangat mudah untuk mengkonstruksi konten diktat untuk latihan, dan guru dapat menggunakan file yang telah dimiliki seperti PowerPoint, Word, PDF, dan lain-lain. User dapat diatur berdasarkan grup dan kategorinya, dan juga memungkinkan untuk melakukan personalisasi tampilan untuk sang grup, subgroup, dan user. Docebo LMS merupakan salah satu platform pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran formal, sosial, dan pengalaman dengan manajemen keterlibatan untuk memaksimalkan kinerja peserta didik. Docebo menawarkan dukungan multibahasa dengan lebih 30 perbedaan bahasa,
pelatihan dan orientasi yang disesuaikan. Sistemnya yaitu proses agnostik dan dapat diakses melalui perangkat seluruh dan aplikasi iOS dan Android. Docebo Mobile untuk iOS dan Android adalah aplikasi berlabel putih yang memungkinkan pengguna menggunakan logo dan merek mereka sendiri di setiap subdomain portal. Berikut ini merupakan manfaat dari Docebo, yaitu 1. Mengotomatiskan manajemen pembelajaran. 2. Memfasilitasi pembelajaran sosial dalam alur kerja. 3. Memperluas jangkauan pembelajaran. Sekarang dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan fitur-fitur tentang Docebo. Nah, berbagai fitur dari aplikasi Docebo dapat diaktifkan dan dinonaktifkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penggunaan dapat mengirim konten, mengelola pelatihan, melacak sertifikasi, dan memberi penghargaan kepada pelajar melalui platform. Pengaturan privasi memungkinkan pengguna untuk memberikan izin khusus sambil melindungi pelanggan yang berbeda. Ini menyediakan penyimpanan tak terbatas, kursus, bandwidth, dan admin. Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi pihak ketiga. Nah, kemudian fitur yang terdapat dalam aplikasi Docebo ialah yang pertama, kompetensi manajemen modul dan analisis kesenjangan. Yang kedua, kursus dan sistem kurikulum manajemen. Kemudian generasi dan pencetakan sertifikat PDF. Kemudian melacak pemantauan dan SKOM 1.12 dan 2004. Kemudian standar dan disesuaikan bertingkat laporan, mengekspor laporan dalam format Excel dan lain-lain. Kemudian jasa interface, yaitu perangkat lunak pihak ketiga. Kemudian multimodal didaktik dukungan, yaitu kognitif, konstruktivisme, dan blended learning. Kemudian ada beberapa fitur tambahan pada Docebo, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, audit trail. Jadi audit trail ini merupakan rekaman tetap yang melacak tindakan administratif yang dilakukan dalam sistem, seperti perubahan penting pada penyelesaian kursus atau status pendaftaran. Kemudian laporan audit trail memberikan bukti rangkaian aktivitas yang telah mempengaruhi operasi, prosedur atau peristiwa tertentu, dan berguna untuk mengalokasikan akuntabilitas yang sesuai jika terjadi insight, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan. Aplikasi audit trail membuat platform CF21C. Kemudian automation. Jadi dengan aplikasi automation Docebo ini kita dapat menetapkan aturan dan pemicu khusus di platform kita untuk mengotomatiskan beberapa proses yang dikelola oleh platform kita. Kita dapat mengatur platform untuk menonaktifkan pengguna ketika dia tidak aktif selama 30 hari. Misalnya saat kita perlu mengimpor pengguna, cabang atau kursus yang tercantum dalam file nilai yang dipisahkan atau SCV saat file tersedia di folder FTP. Aturan otomatis akan membantu kita dalam menjaga platform kita diperbarui tanpa input manual. Kemudian ada blog. Aplikasi blog dalam Docebo berguna untuk membuat platform kita lebih interaktif, berkolaborasi, dan sosial. Dengan mengaktifkan aplikasi ini, pengguna kita dapat memiliki area pribadi di platform mereka untuk memposting dan membagikan pemikiran mereka dengan orang lain, yang kemudian dapat berkomentar dan memberikan umpan balik. Blog dapat diterbitkan dalam kursus tertentu atau di ruang blog pribadi pengguna platform. Berikut beberapa fitur tambahan dari Docebo tersendiri. Yang pertama, ada audit trail. Audit trail merupakan rekaman tetap yang melacak tindakan administrasi yang dilakukan oleh sistem, seperti perubahan penting pada penyelesaian kursus atau status pendaftaran. Laporan audit trail memberikan bukti rangkaian aktivitas yang telah mempengaruhi
operasi, prosedur atau peristiwa tertentu dan berguna untuk mengalokasi akuntabilitas yang sesuai jika terjadi insiden. Khusus yang berkaitan dengan keputusan aplikasi Audit Try membuat plafon CV21 Sharp. Yang kedua tuh ada Automation. Automation ini merupakan aplikasi otomatis dari Docebo. Kita dapat menerapkan aturan dan pemicu khusus di plafon kita untuk mengoptimalkan beberapa proses yang dikelola oleh plafon kita. Kita dapat mengatur plafon untuk menonaktifkan pengguna jika ketika tidak aktif selama 30 hari. Misalnya, kita tidak perlu mengimpor pengguna, cabang atau kursus yang mencantum dalam file nilai yang dipisahkan oleh koma saat file tersedia di folder FTP. Aturan otomatis akan membantu kita dalam menjaga plafon kita dipengaruhi tanpa input manual. Yang ketiga itu ada blog. Aplikasi blog dalam Docebo berguna untuk membuat plafon kita lebih interaktif, berkolaborasi, dan sosial. Dengan mengaktifkan aplikasi ini, pengguna kita akan memiliki area pribadi dan plafon mereka untuk memposting dan membagikan pemikiran mereka dengan orang lain yang diterbitkan dalam kursus tertentu atau di ruang blog pribadi pengguna plafon. Baiklah, jadi kesimpulan dari makalah kami yaitu Docebo adalah paket software untuk e-learning dan learning content management system yang dibuat dan dikembangkan oleh Docebo. Jadi program ini dirilis dalam bentuk lisensi GPL atau sering disebut lisensi tidak berbayar. Jadi untuk kita menggunakan Docebo ini kita tidak perlu membayar terlebih dahulu. Terus fitur-fitur yang ada dalam Docebo, yang pertama ada kompetensi manajemen modul, analisis kesenjangan, kursus dan sistem kurikulum manajemen, generasi dan pencetakan sertifikat PDF, multimodel didaktik dukungan, seperti kognitivisme, konstruktivisme, dan blend learning. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu dari Zuraida. Pertanyaannya adalah apa sih kekurangan dan kelebihan Docebo? Kelebihan dari Docebo adalah adanya alarm atau peringatan bila ada update materi yang dipelajari oleh pengajar dalam setiap harinya. Yang kedua selain itu setiap mata pelajaran terdapat beberapa fasilitas dapat menjadikan sistem pembelajaran lebih interaktif dan komunikatif. Yang ketiga, di antaranya fasilitas yang diberikan adalah adanya chatting antar member yang mengambil materi mata pelajaran yang sama dengan pengajar. Adanya forum yang bisa digunakan antar member mata pelajaran yang agar bisa sharing atau memberikan pertanyaan agar dijawab oleh pengajar. Yang kedua adalah kekurangan dari Docebo. Kekurangannya pertama adalah secara tampilan dan fitur yang dimilikinya. Yang kedua adalah dalam segi bahasa. Yang ketiga, selain itu tampilan utama halaman web set portal kurang informatif sehingga kurang memberikan informasi secara umum kepada pengguna internet secara umum. Kurangnya informatif tersebut menjadikan Docebo kurang menarik untuk dijadikan website portal suatu instansi. Ingin menjawab pertanyaan dari Zekio Fuada, bahwa pertanyaannya adalah apakah aplikasi Docebo itu berbayar? Iya, aplikasi Docebo itu berbayar dengan USD 1,600 per bulan. Itu sudah termasuk kebutuhan di dalam kelasnya. Yang kedua tuh pertanyaan dari Reza Maulana. Pertanyaannya, apa nilai yang lebih atau unik dari Docebo yang membedakan dengan plafon e-learning lain sehingga plafon Docebo ini jadi populer? Menurut saya Docebo ini disukai karena tampilan user interface-nya yang menarik dan interaktif, dan sistem yang digunakan itu dan sistem yang diterapkan pada Docebo adalah kolaboratif yang mana kita bisa berinteraksi guru dan mahasiswa dan siswa dengan siswa yang lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Khairul Amni yang berasal dari kelompok 4. Yang pertanyaannya, jelaskan poin ke-8 pada fitur e-learning tersebut. Multimodel didaktik dukungan,
kognitivisme, konstruktivisme, dan blend learning. Jadi, multimodel didaktik ini adalah salah satu platform open source yang paling banyak digunakan di tingkat internasional. Kemungkinan personalisasi model didaktik dengan kebutuhan klien membuat Docebo LMS canggih dan fleksibel. Hampir semua platform sederhana yang dapat dikonfigurasikan untuk lingkungan yang berbeda yang menggunakan model didaktik yang berbeda pula. Misalnya, perusahaan besar di sektor keuangan, asuransi kesehatan, pemerintahan, dan universitas serta sekolah. Jadi Docebo LMS ini membuat guru sangat mudah untuk membangun konten didaktik pelajaran dan guru bebas untuk menggunakan kembali file yang telah mereka miliki, misalnya dalam bentuk PowerPoint, Word, PDF, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairizal dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Munira Rizkia tentang bisakah diperjelas lebih rinci mengenai keunggulan dan pendekatan model multidiktat yang digunakan oleh Docebo, sehingga program ini sangat fleksibel untuk digunakan oleh instansi seperti perusahaan-perusahaan besar. Tujuan utamanya dari Dokeos adalah menjadi sistem yang user friendly dan fleksibel serta mudah dipakai. Selain itu juga menjadi tool yang bagus untuk pembelajaran sehingga user puas terhadap aplikasi ini. Dokeos ditulis dalam bahasa PHP yang menggunakan database MySQL. Berarti tujuannya itu untuk mempermudah dari sistem yang disebut dengan user friendly dan fleksibel serta mudah dipakai oleh pengguna. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulidia yang bunyi pertanyaannya adalah pada makalah terdapat fitur aplikasi Docebo. Jadi salah satunya itu pada nomor 4 melacak pemantauan dan SKOM 12 dan 2004. Jadi bisa dijelaskan secara detail apa itu melacak pemantauan dan SKOM 12 dan SKOM 2004 itu bagaimana maksudnya. Nah, jadi melakukan pelacakan pemantauan itu maksudnya adalah melakukan tracking berupa bookmarking, yaitu kemampuan melanjutkan dari lokasi tertentu pada sesi pembelajaran atau melakukan tracking pada skor dan status. Kemudian SCOM itu singkatan dari Cerebral Content Object Reference Model, yaitu sebuah model e-learning content delivery pada Learning Management System atau LMS. Jadi SCOM ini merupakan sebuah mekanisme dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran digital melalui Learning Management System. Kemudian sesuai pertanyaan tadi, SCOM 12 itu apa? SCOM 12 dan 2004 itu apa? Jadi sampai saat ini ada 3 versi SCOM. Nah, jadi SCOM 12 dan 2004 itu adalah merupakan bagian dari 3 versi SCOM yang ada pada saat ini. Jadi diantaranya itu SCOM 11, SCOM 12, dan SCOM 2004. Nah, lalu mengapa harus SCOM 12? Karena SCOM ini merupakan versi yang banyak dipakai pada saat ini. Kemudian SCOM ini juga sangat mudah dalam pembuatannya. Inilah hasil presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.